membentuk suasana keagamaan itu walaupun dalam berbagai ragam, tetapi menyatu di dalam satu negara. Segala sesuatu itu dibawa ke dalam satu perundingan, bermusyawarah, bermufakat. Kemudian yang berikut, kampung imam. Kampung imam itu tetap didominasi oleh keluarga keturunan imam. Yang tadi saya sebutkan sudah 7 keturunan. Awalnya itu adalah Sa'ban bin Sangam. Itu dalam kapasitas atau dalam kedudukan adalah sebagai ketua daripada kampung imam. Nah, sekarang apa tugas dan fungsi? Fungsi kampung raja ialah mengelola hal-hal yang berkaitan dengan urusan kemasyarakatan. Jadi urusan kemasyarakatan seperti ada yang meninggal, ada yang ditimpa kesusahan dan lain sebagainya, secara gotong royong dikoordinir oleh pimpinan kampung raja untuk menyantuni, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan fisik daripada masjid itu sendiri. Karena masjid ini kita tahu dibangun tahun 2000, tahun 1806 itu mulai berfungsi untuk kepentingan agama. Itu menjadi tanggung jawab daripada namanya kampung. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan selalu dikonsultasikan kepada imam. Antara lain, menjelang puasa, ada ritual-ritual tertentu yang dilaksanakan pada saat itu sampai dengan saat sekarang ini itu masih tetap berlangsung, dan ada titik persamaan dengan apa yang terjadi di Bangka Belitung. Seperti contoh mandi puasa, mandi balimau dan lain sebagainya, sampai dengan ritual yang berkaitan dengan Nisfu Sa'ban, yaitu 15 Sa'ban, itu kewajiban orang Islam itu berbuat apa. Itu semua itu dikenali oleh masing-masing kelompok itu tadi. Jadi kalau Nisfu Sa'ban, contoh misalnya Nisfu Sa'ban, tahlilan secara umum itu dilaksanakan oleh kampung imam dengan lebih dahulu mengundang kepada kampung raja. Itu pelaksanaannya seperti itu. Yang saya lihat ini ada persamaan sama dengan seperti di Bangka, ya Pak. Jadi dahulukan dengan mandi membersihkan diri, kemudian setelah itu rame-rame ke masjid, kita bertahlil, bertahmid, kemudian ada subuhan yang dari setiap rumah itu ada kiriman satu rumah satu bulan, di mana isinya adalah makanan yang dimakan bersama siapa saja, duduk bersama-sama di masjid untuk makan bersama. Sekaligus bersilaturahmi, saling bermaafan beberapa hari masuk ke bulan suci Ramadan. Ini hal ini sangat luar biasa kalau kita pikir secara logika, bahwa membangun persatuan itu bukan semata-mata hanya kita bujuk rayu dengan keberadaan kita. Saya mengerti. Kapan mungkin sholat juga? Kita perlu datangkan ini untuk menyampaikan hal-hal yang sangat. Jadi selanjutnya untuk diketahui bahwa nilai-nilai kebersamaan ini itu sudah diwujudkan sejak zaman awal. Oleh karena itu salah satu pihak dalam perayaan Maulid ini itu juga kita ingin tahun ini alhamdulillah dengan dorongan dan semangat yang begitu hebat oleh Bapak Wali Kota ingin melestarikan ini sebagai bagian daripada nilai budaya yang sekarang bukan merupakan milik orang Islam saja, tapi sudah merupakan milik masyarakat Kota Kupang secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu, sekarang kita mau menyimak apa yang terjadi di dalam peristiwa pagi hari ini. Sedikit tidak ada gambaran untuk kita bahwa asas kegotong royongan, asas kebersamaan itu sudah tertanam. Sehingga sekarang kita perlu lestarikan dan seterusnya adalah merupakan warisan dari kita kepada generasi-generasi akan datang. Alhamdulillah atas kesempatan dorongan dan lain sebagainya dari pemerintah dalam ini wali kota Kupang, maka dengan sini terlaksana apa yang seperti kita seperti semuanya.
sehingga nanti sekitar puncak daripada peristiwa pagi hari yang kita saksikan dalam prosesi pembuatan sirkuan ini akan diwujudkan dalam bentuk arak-arakan, kemudian sampai di meeting, dan ini tidak ada proses kedua itu dengan bersatu dengan zikir dan kepala atau yang disebut apa? Ada zikir kan? Sebentar ada zikir itu sebagai pertanda puncak daripada perayaan laut. Dan alhamdulillah kehadiran bapak-bapak ini akan menambah suasana di mana kita punya sama-sama punya satu tekad, benang merah antara Kupang dan Bangka Belitung tetap kita jaga dan kita lestarikan ini untuk generasi akan datang dalam suasana kebersamaan kita baru dalam proses antara. Selanjutnya, perlu pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita sekalian, barangkali ada sementara melakukan penelitian dan penulisan sejarah tentang Amir, hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan masyarakat yang secara singkat saya katakan tadi. Tetapi ada satu hal yang perlu saya tekankan, bahwa waktu saya ke tempat Pinang kemarin itu sepertinya ada suasana yang kurang enak, karena ada sekelompok segelintir orang yang mencoba mengklaim kalau mau menetapkan Amir sebagai pahlawan nasional, tolong dipikirkan untuk diteliti mengenai sertifikat. Yang kedua tentang makan. Yang ketiga ada beberapa hal yang diangkat yang jauh daripada apa yang sebenarnya sesungguhnya telah terjadi. Dalam kesempatan berharga ini, mungkin saya akan titip pesan kepada Pak Asia, Pak Profesor Ibn, di dalam melakukan penulisan tolong ini kembali dipertegas bahwa saya konsultasi dengan Pak Asia yang terkait dengan baru-baru ini, beliau juga sudah melakukan beberapa prinsip. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa Amir ikut serta di dalam perang Bakikoi. Kalau beberapa temuan yang saya dapat kebetulan ada di samping Pak Melayu, beliau juga melakukan beberapa rencana yang tidak ada satu paut bahwa Amir itu berperan sebagai panglima perang atau tokoh yang diminta untuk membantu dalam perang melawan yang disebut perang Bakikoi. Yang sesungguhnya yang terjadi di dalam riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh keturunan imam yang sampai ke imam yang ke-6, saya sendiri yang dengar dan beberapa tokoh yang sudah menulis kita bahwa perang Bakikoi itu memang ada, tapi bukan Amir. Amir waktu itu hadir di Kauniki, ada satu desa yang jarak kurang lebih 150 km dari sini, namanya desa Kauniki. Desa Kauniki pada waktu itu adalah terjadi penyebaran wabah penyakit cacar. Menurut penguasa kerajaan waktu itu, Sobek III yang berkuasa di pusat kerajaan di Kauniki, maju dulu, Mas. Oh, yang berpusat kerajaannya di Kauniki, tentu sebagai pemimpin atau sebagai raja dia bertanggung jawab atas wabah yang melanda masyarakat yang dia pimpin. Menurut informasi bahwa di Kupang ada orang barat, orang dari sebelah barat, tidak disebutkan dari mana, tapi orang dari sebelah barat yang menurut informasi dia ahli di dalam hal pengobatan. Dicari tahu ternyata orang yang dimasukkan orang dari sebelah barat ini adalah Amir yang kebetulan tinggal di Papua. Diadakan maksudnya dialog dan waktu kirim ke Sendakan, terjadilah persetujuan Amir bersedia untuk datang ke Kauniki. Maka berangkatlah Amir dengan saudaranya ke Kauniki untuk melakukan bantuan berupa pengobatan. Di dalam pelaksanaan pengobatan ini,
Amir doyan ada kegiatan masyarakat yang berada di desa Tepas. Nah, Tepas ini kebetulan berada posisinya di kaki pegunungan Kamuti, di mana di situ dialiri sungai yang terbesar di timur itu Sungai Bayu. Menurut keterangan pada waktu itu, dan memang ada dokumen yang menyatakan bahwa Belanda telah melakukan survei bahwa di Tepas itu ada satu daerah yang terkandung atau memiliki emas pasir. Nah, ini sudah diketahui sejak zaman jauh sebelum Belanda. Oleh karena itu Belanda mengklaim bahwa daerah ini tidak boleh dieksplorasi kecuali hanya pemerintah Belanda yang bisa melakukan kontrak. Tapi Sabosan Baik mengatakan Belanda boleh, tetapi ini adalah hak dan hak tunai daripada rakyat Timur. Karena dia sebagai saudara rakyat. Dalam hal ini, kedatangan Amir pada saat itu dia melihat ada kegiatan-kegiatan pendulangan pasir emas ini sama halnya juga seperti cara-cara pendulangan yang dilakukan oleh rakyat Bangka, sehingga terjadi perlawanan atau perang. Nah, kalau dilihat agak sedikit perbedaan sistem pelaksanaan ini dengan apa yang dia lakukan di Bangka, maka dia coba-coba mendekati masyarakat. Cara mendulang emas ini sama, ini dia. Diberikan petunjuk. Alhamdulillah, dengan petunjuk yang diberikan oleh Amir kepada masyarakat Tepas, selain kegiatan dia mengobati penyakit cacat, yang dia sampaikan kepada masyarakat Tepas ini membawa hasil yang cukup signifikan.